Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan manajemen operasional. Nama saya Santina Dewi, NIM saya 230201010183 dari kelas MJ 302. Dosen Ibu Pustika Ayuning Putri SEM SIM, Prodi PJJ Manajemen. Kasus 1, pola produksi. PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Muzak tersebut. Triwulan 1 permintaan unit 250, triwulan 2 400, triwulan 3 1050, triwulan 4 450. Perusahaan akan memenuhi tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Yang A, pola produksi kontans pada tingkat 500 unit per triwulan. Yang B, pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Yang C, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan triwulan 2 memproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan 3 dan triwulan 4 memproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. Yang kedua, biaya simpanan 100 per unit per triwulan. Yang ketiga, biaya putaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya laporan turn off, sedangkan biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Upah lembur sebesar 1.000 harus dibayar apabila hasil produksi lebih dari 700 per unit. Ditentukan pola produksi mana yang sebaiknya diperoleh oleh perusahaan. Untuk jawabannya, data permintaan triwulan 1 250 unit, triwulan 2 400 unit, triwulan 3 1050 unit, dan triwulan 4 450 unit. Yang A, kita harus hitung dulu yang A, pola produksi kontans 500 unit per triwulan. Triwulan 1 produksi 500, permintaan 250, simpanan 500 dikurang 250 sama dengan 250 unit. Biaya simpanannya 250 kali 100 sama dengan 25.000. Triwulan kedua produksi 500, permintaan 400, simpanan 500 dikurang 400 sama dengan 100 unit. Biaya simpanannya 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Triwulan 3 produksi 500, permintaan 1.050, kekurangan 1.050 dikurang 500 yaitu 550 unit. Biaya subkontraknya 550 kali 2.000 sama dengan 1.100.100 rupiah. Triwulan yang keempat memproduksi 500, permintaan 450, simpanan 500 dikurang 450 sama dengan 50 unit. Biaya simpan 50 kali 100 sama dengan 5.000. Total biaya untuk pola ini sama dengan 25.000 ditambah 10.000 ditambah 1.100.000 ditambah 5.000 sama dengan hasil totalnya itu 1.140.000. Pola bergelombang. Triwulan yang pertama produksi 250, permintaan 250, untuk simpanannya tidak ada. Triwulan yang kedua produksi 400, permintaan 400, biaya simpanannya tidak ada. Triwulan yang ketiga produksi 1.050, permintaan 1.050, kurangannya tidak ada yaitu 0, tetapi lebih dari 700 unit, jadi ada upah lemburnya itu 1.000.
Triwulan yang keempat memproduksi 450, permintaan 450, untuk biaya simpanannya tidak ada. Jadi total biaya untuk pola ini adalah, Rp1.000 Rp1.000 upah lemburnya. Pola produksi moderat, triwulan 1 memproduksi 450, permintaan 250, simpanan 200 unit, biaya simpannya 200 dikali 1.000, sama dengan adalah 20.000. Triwulan yang kedua memproduksi 450, permintaan 400, kekurangan 50 unit, biaya simpannya 50 dikali 100 sama dengan 5.000. Triwulan yang ketiga memproduksi 850, permintaan 1.050, kekurangan 200 unit, biaya subkontraknya itu 200 dikali 2.000 sama dengan 400.000. Triwulan yang keempat memproduksi 850, permintaan 450, simpanan 400 unit, biaya simpannya 400 dikali 100, sama dengan 40.000. Total biaya untuk pola ini 20.000 ditambah 5.000 ditambah 400.000 ditambah 40.000 sama dengan 465.000. Itu untuk total biaya pola produksi moderat. Kesimpulannya, data perhitungan di atas, total biaya untuk masing-masing pola produksi adalah pola kontans adalah 1.140.000. Dan untuk yang kasus kedua, manajemen proyek, perkiraan waktu untuk proyek pembuatan ini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatan A sampai G, A yang 6 jam, B 7 jam, C 5 jam, pendahulunya A. Yang D 6 jam, pendahulunya B, C, yang E 5 jam, yang pendahuluannya B, C, yang F 8 jam, pendahuluannya D, yang G 4 jam, pendahuluannya E sama F. Anda diminta menggambarkan jaringan proyek, dihitungkan slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Nah, untuk gambar jaringan proyeknya, yang A6, terus C5, D6, F8, G4, dan A6, B7, C5, E5, G4. Yang lanjut lagi ke B7, 6 lanjut ke D6, F8. Jadi jalur kritisnya itu adalah A6, C5, D6, F8, G4. Jadi untuk totalnya jadi 29 jam. Hitunglah slack time-nya 6 ditambah 5, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 4, sama dengan 29 jam. Terima kasih atas presentasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.